Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya, membahas tentang uji chi-square. Sebelumnya, marilah dimulai perkuliahannya dengan berdoa. Berdoa selesai. Uji chi-square, di sini kita lihat dulu penjelasannya ya. Uji chi-square itu datang dari yang namanya distribusi chi-square. Yang mana di sini adalah suatu uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Jadi di sini datanya itu bentuknya nominal dan dia tidak harus berdistribusi normal. Uji chi-square adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Yang mana uji chi-square itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama ada uji kecocokan atau nama lainnya goodness of fit, dan uji tabel kontingensi atau kontingensi table test. Yang mana kalau di uji tabel kontingensi ini kita akan melihat hubungan antara dua variabel independen yang skalanya nominal. Distribusi chi-square ini tadi sudah disebutkan ya, merupakan salah satu distribusi probabilitas continuous yang mana formulanya itu adalah ini. Ini mungkin nggak perlu dihafal untuk formulanya, tapi perlu dicatat dan diingat-ingat. Kalau misalnya anak statistik banget gitu, ya bolehlah dihafal. Untuk yang bukan statistika, jurusannya bisa diingat aja dan cukup tahu. Nah, beberapa sifat penting dari distribusi chi-square itu, yaitu yang pertama, nilainya itu dari 0 sampai tak terhingga. Jadi tidak ada nilai negatifnya. Kemudian bentuk distribusinya adalah condong ke arah positif. Jadi kalau kita hitung kemencengannya itu dia condongnya arahnya positif. Nah, ada beberapa bentuk distribusi chi-square yang tergantung besarnya degree of freedom-nya. Nah, jadi kalau kita ini lihat ya distribusinya itu bentuknya beda-beda, tergantung nanti K-nya itu ada berapa. Nanti mungkin akan lebih bisa jelas kalau kita lihat contohnya. Yang pertama itu uji kecocokan. Digunakan untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Nah, jadi itu kan kalau di sini datanya itu kita mendukung asumsi distribusi populasi. Misalnya distribusi populasinya itu ada asumsi-asumsi khususnya tergantung nanti dari kasusnya apa. Nah, di sini kita akan membuktikan gitu dia cocok dengan data populasinya. Sebenarnya lebih ke kecocokannya aja. Jadi kalau kita sampel gitu ya, nah di sini kita ingin membuktikan bahwa sampel kita ini bercocok atau bagian dari populasinya. Dan juga menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dengan yang diharapkan. Nah kan kalau kita bekerja dengan sampel itu berarti tidak pas ya, maksudnya tidak menggunakan semua data populasi. Jadi kita sebenarnya punya ada harapannya gitu, datanya harusnya bagus. Nah di sini kita ingin melihat cocok apa enggak datanya, terus diobservasi hasil yang kita dapat di lapangan itu dengan nilai harapannya. Uji kecocokan distribusi kemudian yang pertama kita lihat uji kecocokan distribusi dengan frekuensi sama. Ini rumusnya yang kayak gini ya. Nah, kita lihat contohnya, ada dealer sepeda motor Salsabila di Malang, mencatat penjualan per bulan. Nih, selama 1 tahun, dapat datanya ini. Jadi ada bulan, ada volume. Nah, ingat tadi nih, lihat datanya. Nilainya itu harus antara 0 sampai bebas berapa aja. Ratusan boleh, jutaan boleh, ribuan boleh, tapi tidak boleh negatif nilai yang ininya tadi yang dimaksud ya. Nah, di sini kita ingin lihat nih, apakah berdasarkan data ini, apakah dapat disimpulkan penjualan sepeda motor itu tidak sama per bulannya. Nah, kan ini nilainya beda-beda ya.
Cuman di sini tuh kita ingin melihat apakah dia sama atau beda. Maksudnya secara rata-rata apakah dia tuh relatif sama meskipun nilainya berbeda gitu. Maksudnya jadi kan dalam statistika nilai sama itu tidak harus angkanya persis semuanya tiap bulan 140. Tapi bisa jadi dia ada kayak kemarin kita bahas ada interval tertentunya. Nah, selama dia masih berada dalam itu kita anggap dia sama datanya. Nah, ini salah satu kita bisa uji dengan uji chi-square. Kita bikin dulu hipotesisnya. Yang pertama itu tidak ada perbedaan penjualan. Yang ini ada, kan lawannya ya kalau hipotesis alternatif, yaitu ada perbedaan penjualan. Kemudian kita pilih tingkat signifikansinya 5%. Ini artinya berarti tingkat derajat keyakinannya itu 95% ya. Lalu kita pakai uji statistik chi-square asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Kemudian buat keputusan. Nah, keputusannya berdasarkan ini. Kalau nilai chi-square kritis pada alfa 5% dengan DF sebesar K kurang 1, K-nya ini itu adalah banyak datanya ya, banyak bulannya, 12 kurang 1 sama dengan 11. Nah, ini nanti kita ada dapat hasilnya itu 19,67. Nah, dapatnya datanya yang ini itu dari tabel chi-square. Nanti di grup akan saya kirimkan tabel chi-square-nya. Nah, kemudian ini hasil hitungannya dengan rumus chi-square-nya tadi yang sebelumnya. Jadi ini ada F0. Kemudian kita punya FE. FE ini adalah rata-ratanya. Jadi ini kita hitung rata-rata tiap bulan. Terus kita kurangkan nilai tiap bulan Januari dikurang rata-rata. Ini F0, 10. Nah, kemudian dikuadratkan. Baru dibagi lagi dengan rata-ratanya. FE ini rata-rata ya. Kemudian dijumlahkan. Dapat nilai chi-square hitungnya ini. Nah, baru nanti kita akan bandingkan nilai hitung ini dengan nilai yang dari tabelnya. Karena nilai chi-square hitungnya yaitu 24,64 lebih besar dari chi-square kritis 19,67 sehingga kita menolak hipotesis 0. Yaitu kesimpulannya penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya. Nah, kalau misalnya yang chi-square hitungnya lebih kecil gitu, berarti kita tidak bisa menolak yang hipotesis 0-nya. Artinya kesimpulan penjualannya itu sama per bulannya gitu ya. Jadi hasil kesimpulannya bergantung nilai ini. Kemudian ada namanya uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. Nah, rumusnya mirip ya. Nih, kita survei banyaknya rumah tangga dengan 4 anak. Nih, jumlah anak pria, anak wanita, jumlah keluarga. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan yang sama? Nah, kalau tadi kan kita cuma satu ya. Kalau ini tuh ada dua yang mau kita uji, jadi anak wanita dan anak pria. Mau dilihat apakah dia punya probabilitas kelahiran yang sama. Ini alfanya 5%, berarti derajat keyakinannya 95% ya. Bikin lagi hipotesisnya. Nah, untuk H0 itu biasanya yang ada kata-kata tidak adanya ya, jadi tidak ada perbedaan. Gitu. Yang H-nya itu lawannya ada perbedaan. Tingkat signifikansi, ini uji statistik chi-square-nya. Nah, ini K-nya kan ada, dia ada ini ya, kejadiannya tadi ada 5. Nah, di sini itu tadi kan kata kita datanya itu perlu kita sedikit modifikasi. Jadi ini agak lebih rumit pengerjaannya ya untuk kasus yang soal ini aja. Kan dia tadi kita datanya itu belum dalam bentuk probabilitas. Jadi kita cari dulu pakai tabel binomial. Nah, baru nanti dapat nilai harapannya masing-masing. Setelah dapat nilai harapannya masing-masing, baru kita masukkan ke dalam sini.
saya. Nah, yang F0-nya ini kita pakainya ini 16. 1989145 datangnya dari sini ya, yang F0-nya. Nah, sedangkan kalau untuk kan harusnya tadi FE-nya itu biasanya pakai rata-rata. Tapi karena ini dia tidak sama, kita harus cari pakai bantuan distribusi binomial dulu yang sebelum-sebelumnya pernah dipelajari. Mungkin nanti kalau ujian kasusnya tidak serumit ini. Ini cuma buat gambaran perhitungan contohnya. Nah, ini baru dikurangkan. Dapat C-square hitungnya sebesar ini 9,817, baru dibandingkan. Ternyata kesimpulannya probabilitas kelahiran anak wanita dan pria tidak sama. Ini ya kalau kita gambarkan bentuk grafiknya. Ini kan tadi ini batas nilai kritisnya ini. Jadi kalau dia ada di dalam sini, kita gagal menolak H0. Kalau dia nilainya lebih besar, kita tolak H0. Nah, kemudian di sini ada namanya uji hubungan antar dua variabel skala nominal tabel kontingensi. Jadi tabel ini dia menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam skalanya bentuknya rasio atau interval atau juga nominal. Digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval atau nominal. Jadi kita punya tabel namanya kontingensi, terus di tabelnya ini bisa kita uji dengan uji C-square gitu. Langkahnya masih sama, bikin hipotesis, tentukan tingkat signifikansi, lakukan uji, dan bikin keputusan. Nah, di sini DF-nya beda-beda ya. Yang perlu diingat itu kalau pas dapat kasus, DF-nya ini beda-beda, degree of freedom-nya untuk lihat di tabel. Kalau yang ini, B-1 kali K-1, di mana B-nya itu adalah banyaknya baris, K itu banyaknya kolom. C-square hitungnya ini. FE-nya itu adalah total frekuensi baris dibagi total frekuensi kolom dibagi di total frekuensi baris kali total frekuensi kolom bagi total baris dan kolom. Nih, kita lihat. Kita punya tabelnya gini ya. Jadi ada komunitasnya, kota besar, daerah urban, daerah pedesaan. Ini ada beritanya. Jadi ini bentuk tabel kontingensi namanya. Kita bisa lihat kota besar, dia lihat berita politik tuh 170 orang, yang di berita ekonomi itu 124, yang di sini itu 90. Nah, kita lakukan uji untuk melihat apakah terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Jadi pengen melihat apakah misalnya orang di kota besar itu cenderung membaca yang ini, yang di desa itu yang ini, punya spesifikasi tertentu gitu. Hipotesisnya yang H0 kan tetap ya biasa pakai kata-kata yang tidak ada hubungan. Yang hanya ada hubungan. Nah, ini nilai kritisnya. B kan barisnya ada 3 nih ya. 1, 2, 3 nih. Kota besar baris pertama, daerah urban baris kedua, daerah pedesaan baris ketiga. Jadi B-nya 3. 3 kurang 1. K-nya juga 3 kan. Ini ada berita politik kolom pertama. Jadi yang dihitungnya dari yang isinya sini ya. Yang bagian isinya aja. Berita politik kolom pertama, berita ekonomi kolom kedua, dan lain-lain kolom ketiga. 3 kurang 1 ini dikurangkan dulu. 3 kurang 1, 2. Yang ini juga 3 kurang 1, 2. 2 kali 2, 4. Lihat di tabel nilainya ini. Nah, untuk kita hitung C-square-nya, ini kita hitung FE-nya. Untuk yang berita politik dengan yang masing-masingnya.
pakai rumusnya tadi yang di awal itu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan kita udah dapat nih, jadi FE-nya itu ada masing-masing ya. Ternyata nilainya itu lebih besar dari yang C kritis, artinya kita menolak hipotesis 0. Maka disimpulkan terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca. Nah, selanjutnya sebenarnya ada statistika non-parametrik, namun khawatirnya nanti yang lebih lagi. Jadi selain uji C-score itu ada banyak uji yang lainnya. Uji non-parametrik ini dilakukan karena ada 2 pertimbangan, yaitu jenis pengukuran datanya dan bentuk distribusinya. Ini bisa dilihat ya, ujinya itu dilakukan jika skalanya itu interval atau rasio, dan dia distribusinya harus normal. Kalau non-parametrik itu untuk skala datanya yang nominal dan ordinal, dan distribusinya itu tidak diketahui. Contohnya salah satunya kita pakai uji chi-square. Jadi uji chi-square itu bagian dari non-parametrik. Dan masih ada banyak uji-uji yang lainnya. Nanti ini menurut saya cukup dibaca aja, karena kalau kita pahami sekarang materinya terlalu banyak. Nanti materi ujiannya jadi kagok, bingung, untuk malah susah pahamnya gitu. Terima kasih untuk hari ini. Lanjut nanti sesi pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.